Selamat sahabat bagi kita semua, para pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang-senangnya boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian lewat YouTube Universitas Advent Indonesia dalam diskusi Sekolah Sahabat kita. Pada hari ini, kita akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang kedua yang berjudul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, one day, the service of Jesus, atau suatu hari dalam pelayanan Yesus Kristus. Kali ini saya akan ditemani oleh dua hamba Tuhan. Yang pertama adalah Pendeta Dr. Milton Pardosi sebagai Rektor Universitas Advent Indonesia. Selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat Pendeta Ekson Pane, selamat sahabat pemirsa dimanapun berada. Yang kedua adalah narasumber kita, hamba Tuhan Bapak Yunus Elon, pembantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan Universitas Advent Indonesia. Selamat sahabat Bapak. Selamat sahabat Bapak Pendeta Ekson Pane. Selamat sahabat untuk seluruh pemirsa yang di mana saja berada. Baiklah. Sekolah Sahabat kita ini ditulis oleh penulis berdasarkan Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai 45. Dalam perikop-perikop ini, kita akan melihat bahwa setelah Yesus dibaptiskan dan dibawa ke padang gurun, maka dia tampil di Galilea. Dan satu hal yang pertama dia lakukan adalah memanggil para murid. Kemudian dia melakukan pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Itulah sebabnya hari ini kita akan membahas suatu pelajaran yang sangat penting dan sangat unik yang ditulis oleh Markus sebagai penulis daripada Injil Markus tersebut. Memang kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka berbeda melihat Yesus itu. Karena memang setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi adalah satu hal yang unik setiap penulis menulisnya. Dan khususnya dalam buku Markus, Markus memulainya dengan pemanggilan kepada murid-muridnya, kemudian melakukan pelayanan. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui doa. Mari berdoa. Tuhan kami yang di sorga, isilah hati dan pikiran kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami pelajaran Sekolah Sahabat yang akan kami diskusikan hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari itu dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Ketika Yesus melakukan pelayanannya di Galilea, maka dia memanggil murid-murid Yesus. Bila mana kita baca Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-20, di sana dipanggil murid-murid Yesus. Tetapi satu hal yang menarik, saya tidak tahu apakah Yesus sudah lebih dulu mengenal mereka atau tidak, baru dia panggil. Tetapi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia berkata, ikutlah aku. Kata itu begitu powerful ya Pak Pendeta ya. Begitu luar biasa powerful. Lalu dengan immediately ataupun dengan segera, murid-murid itu ataupun yang dipanggil itu langsung meninggalkan pekerjaannya. Padahal pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang tidak menghasilkan uang. Bahkan sebagian dari mereka pemilik kapal. Tetapi mereka langsung meninggalkan pekerjaan itu. Oleh karena itu pertanyaan saya Pak Pendeta Pardosi, kira-kira mengapa perkataan Yesus itu begitu hebat ya? Ikutlah aku, kata itu begitu hebat sehingga murid-murid itu langsung mengikut dia. Dan apakah memang mereka mengerti engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi pelajaran Sekolah Sahabat kita ini tadi seperti katakan oleh Pendeta Pane, dimulai dengan Yesus dibaptis. Dan itulah sebagai awal mula Yesus melakukan pelayanannya. Karena bagi orang Yahudi, maka dia harus dibaptiskan menurut buku Lukas juga, dan setelah itu dia mulai pelayanannya. Dan pelayanan yang pertama, sesuai versi Markus ya, dia memanggil apa? Murid-muridnya. Nah, memanggil murid ini menjadi penting oleh karena kedatangan Yesus ke dunia ini bukan saja untuk membawa kerajaan sorga itu secara rohani semakin dekat dengan manusia. Tapi pada saat yang sama, Yesus juga harus meneruskan pekabaran ini
ketika dia nanti naik ke sorga. Nah itu sebabnya dia membutuhkan apa? Murid untuk meneruskan pekabaran ini. Nah murid-murid ini harus dilatih oleh Yesus selama 3,5 tahun. Pelatihan itu termasuk mendengarkan pengajaran Yesus, melihat apa-apa yang Yesus lakukan. Nanti di dalam buku Markus pasal 1 ini ada beberapa hal yang Yesus lakukan yang itu akan dilihat oleh para murid. Dan juga bagaimana menghadapi apa? Orang banyak dan terlebih kuasa kegelapan. Nah, oleh sebab itu, versi Markus memang tidak terlalu jelas. Tetapi kalau nanti pemirsa mau bandingkan dengan versi Matius, versi Lukas, dan Yohanes, maka panggilan ini sebenarnya bukan yang pertama. Nanti masih ada panggilan yang kedua, pengukuhan namanya ya. Karena murid-murid ini tidak di panggilan pertama itu langsung otomatis sepenuhnya mereka mengikut apa? Yesus. Tetapi nanti ada sedikit keraguan, ada sedikit yang mungkin mulai bimbang dan sebagainya. Sehingga Yesus akhirnya memastikan panggilan itu. Dan setelah itu murid-murid itu betul-betullah mereka melepaskan semua apa? Pekerjaan dan sebagainya. Nah, dalam versi Yohanes sebenarnya 4 murid yang pertama ini, yaitu Simon Petrus dan Andreas yang masih ada hubungan keluarga, Yohanes dan Yakobus yang juga kakak beradik. Sebenarnya kalau versi Yohanes, keempat orang ini telah mengamat-amati Yesus, khususnya di proses pembaptisan Sungai Yordan. Karena Yohanes Pembaptis yang memproklamirkan siapa ini Yesus. Dia adalah apa? Anak domba Allah yang tersembelih itu. Nah ini kan direkam oleh siapa? Baik Petrus, Andreas, dan Yakobus dan apa? Yohanes. Itu sebabnya setelah proses pembaptisan, versi Yohanes, mereka ini mengikut dari belakang. Ya. Lalu Yesus katakan, ya bahasa sekarang ya, kau mau ngapain? Ya, kami mau ikut kau lah. Yesus katakan, saya tidak punya rumah untuk meletakkan apa? Kepala saya. Ya. Tetapi mereka begitu tersentuh dengan proklamasi daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu mereka juga begitu tersentuh dengan proses pembaptisan Yesus itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka yakin ini orang tidak sembarangan ini. Simon, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus sangat menghormati siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, sangat menghormati mereka ini. Sehingga ketika seorang yang dihormati oleh Simon, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus memproklamirkan siapa Yesus, itu sangat berpengaruh kepada apa? Hati pikiran mereka. Nah, pada saat yang sama, kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, Markus tidak terlalu menjelaskan proses ini, tetapi kita harus punya keyakinan bahwa selain Yohanes Pembaptis punya andil di dalam meyakinkan 4 orang ini, Yesus sendiri pun suaranya, kuasanya itu ya, juga punya andil meyakinkan siapa? Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Jadi inilah yang membuat mereka apa? Tersentuh dan mengikut Yesus segera. Kata segera itu sangat penting dalam pasal 1. Terima kasih Pendeta Pane. Oke, bagaimana dengan, apakah mereka sudah sadar bahwa apa itu penjala manusia di dalam benak mereka, para murid-murid itu? Kira-kira bagaimana Pendeta? Baik, kalau konsep penjalanya pahamlah mereka ya kan? Karena penjala itu berarti ngumpul-ngumpulkan apa? Ikan, ya. Penjala manusia berarti mengumpul-ngumpulkan. Dalam proses mengumpulkan itu ada yang baik, ada yang tidak baik, kualitas ikan. Demikian juga dalam manusia. Tetapi kalau tadi saya katakan bahwa ini proses panjang ini, 3,5 tahun ini. Sehingga para murid itu betul-betul yakin mereka bahwa saya sudah siap untuk menjadi apa? Seorang penginjil, seorang pembawa kerajaan sorga kepada orang lain. Meneruskan misi dari siapa? Yesus Kristus. Ya. Oke, terima kasih penjelasan yang luar biasa. Di mana memang murid-murid sudah lebih dahulu mengamat-amati siapa Yesus itu. Dan mereka lihat bahwa itu sesuatu hal yang luar biasa dan patut diteladani. Dan misi mereka mungkin sudah mulai lihat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Setelah Yesus memanggil murid-muridnya dan mereka mengikut dia, mereka masuk waktu itu ke rumah ibadah pada waktu hari Sabat. Tetapi pada waktu itu mereka takjub mendengarkan Yesus mengajar. Luar biasa. Lebih hebat daripada ahli-ahli Taurat. Tetapi ada satu orang di situ yang kerasukan roh jahat. Memang ya dari sejak dulu sudah ada orang-orang yang kerasukan roh jahat itu. Dan sampai sekarang karena memang setan itu sudah dibuang dari surga dan sedang ada dalam dunia ini sekarang ini. Lalu ada satu hal yang unik Pak Yunus Elon. Ketika mereka ataupun orang yang dirasuk setan itu encounter dengan Yesus Kristus,
Dia katakan demikian, engkau adalah Allah yang suci. Wah, itu suatu ungkapan yang luar biasa dari setan sendiri ya. Oleh karena itu pertanyaan saya, dari mana setan tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang suci? Apakah itu juga gambaran pertentangan besar? Karena yang suci berarti bertentangan dengan yang tidak suci. Dan berikutnya, waktu Yesus mengusir setan itu, kata diam. Apa yang dimaksud dengan kata diam tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang begitu baik yang boleh menuntun kita untuk menggali lebih dalam terkait dengan pelajaran kita, khususnya yang dituliskan dalam buku Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Nah, ketika saya membaca ini, sebenarnya saya bertanya kepada diri saya dulu ya, saya tahu Yesus itu dari siapa? Ya, kalau itu ditanyakan kepada saya mengetahui Yesus itu dari firman-Nya yang dituliskan, dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan siapa Yesus itu, kemudian dari pengalaman pribadi saya bersama dengan Yesus. Nah, setan dalam hal ini di dalam Markus pasal 1 ayat 24 itu secara jelas dan gamblang di sana mengatakan, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi dari mana dia tahu? Ya, kita harus kembali ke belakang bahwa setan ya, sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia adalah malaikat suci yang berada dekat dengan Allah. Ya. Oleh karena dia memiliki satu kedudukan yang cukup tinggi, sehingga dia ingin menyamai Allah. Jadi setan ini, dia betul-betul tahu siapa Yesus itu. Itu sebabnya dia mengatakan, engkau apa? Yang maha suci. Ya. Dan kalau kita lihat dalam buku Wahyu, terjadi pertentangan di surga dan akhirnya apa? Setan dibuang dari surga. Jadi sekali lagi, kalau tadi saya katakan saya mengenal Yesus itu berdasarkan apa yang dituliskan dalam firman Allah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan berdasarkan pengalaman hidup saya bersama dengan Yesus, ya, setan dia hidup bersama dengan Yesus sebelumnya di dalam kerajaan surga. Ya, jadi dia sangat-sangat mengenal Yesus itu. Dan tulisan, mungkin saya ingin bacakan tulisan Ellen G. White di dalam buku The Desire of Ages halaman 115 dikatakan, setan dan malaikat-malaikatnya telah mengenal Kristus sebelum mereka jatuh, dan ketika Yesus datang ke bumi, mereka mengenalnya, huruf besarnya, sebagai anak Allah yang telah mereka tantang dalam surga. Ya, dan saya coba untuk melihat beberapa komentar Alkitab, The Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 564 dan 500 sampai 565 secara ringkas dikatakan seperti ini. The Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 564 sampai 565 mencatat bahwa pengakuan setan tentang identitas Yesus menunjukkan pengetahuan supranatural mereka dan bahwa mereka mengenali otoritas ilahi Yesus. Ini mengindikasikan bahwa mereka tahu tentang keilahiannya dan misinya di bumi. Itu sebabnya kalimatnya tadi apa? Apakah engkau hendak membinasakan kami? Ya, karena dia tahu misi Yesus datang di atas dunia ini. Terima kasih, mungkin itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Kenapa begitu powerful ketika Yesus katakan diam? Apa makna itu? Diam gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat menyentak daripada apa? Setan itu sendiri. Bisa dibayangkan ya, dia sedang membuat deklarasi engkau anak Allah, ya, kemudian Yesus katakan diam. Ya, jadi itu di dalam Markus 1:25 ya, dan kita bisa melihat di sana bahwa
ketika Yesus memerintahkan setan untuk diam, ini menunjukkan otoritas dan kuasa penuhnya atas kekuatan jahat. Ya, dan dalam budaya Yahudi saat itu, roh-roh jahat itu dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuatan yang besar. Ya, tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa yang lebih besar. Jadi sama seperti ketika contoh misalnya ada anak-anak yang sedang bermain mungkin di dalam ibadah, ada seseorang yang memiliki otoritas yang lebih yang bisa mengatakan diam, maka dia akan diam. Ketika anak-anak yang sebayanya dia mungkin mengatakan diam kamu, mungkin dia tidak akan dengar. Tetapi ketika ada otoritas yang lebih tinggi, maka anak-anak itu akan diam. Nah demikianlah dengan setan ini. Dia tahu bahwa Yesus memiliki otoritas yang lebih tinggi, sehingga ketika Yesus mengatakan diam dan bahkan keluarlah, maka pada saat itu dia apa? Menurut. Oke, penjelasan yang luar biasa. Memang pertentangan besar itu sudah dibawa dalam dunia ini. Tetapi Yesus juga telah hadir dalam dunia ini, mengalahkan kuasa setan itu. Itu sebabnya pengalaman itu tidak pernah bisa dilupakan oleh orang yang kerasukan setan itu. Karena memang ada kuasa Yesus untuk menghancurkan kekuatan daripada iblis tersebut. Setelah itu, setelah hari Sabat, biasanya memang orang akan pulang dari rumah ibadah. Dan pada saat itu mereka pergi ke rumah orang tua Simon, ya. Ke rumah orang tua daripada apa? Simon. Kalau kita baca dalam Markus 1 ayat 29 sampai 34, ada peristiwa lain yang setelah hari Sabat, ya, setelah pelayanan hari Sabat. Yaitu pada waktu mereka pergi makan siang lah mungkin ya setelah gereja, mertua daripada Simon itu jatuh sakit di sana, demam. Lalu Yesus menyembuhkan dia juga. Dan ketika itu disembuh, lalu melakukan pelayanan. Setelah itu, setelah selesai Sabat ataupun mungkin sundown ya, banyak orang datang. Memang waktu itu orang Yahudi sangat-sangat strict dengan memelihara hari Sabat. Mereka baru setelah selesai Sabat, mereka datang berbondong-bondong. Kira-kira Pak Pendeta Pardosi, pelajaran rohani apa yang kita dapatkan daripada pelayanan Yesus kepada ibu mertua waktu itu, dan banyak orang datang, dan mengapa Yesus begitu luar biasa tenaganya? Akhirnya sepanjang satu hari dia tidak pernah mengenal lelah untuk melayani orang lain. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, baik. Jadi tapi sebelum saya jawab Pendeta ya, kata diam itu sebenarnya begini. Kenapa enggak Yesus izinkan saja? Udah, ngomonglah kau terus supaya dunia ini tahu siapa saya, kan kau lebih kenal saya. Kenapa gitu? Saudara-saudara, Yesus enggak butuh setan jadi pengabar Injil. Ya, karena ini bisa nanti diselewengkan orang. Ya makanya setan katakan engkau adalah yang kudus dari Allah. Yesus katakan diam kau. Saya tidak butuh kau di sini. Ya, jangan ganggu apa. Ya, kalau saya kan sebenarnya butuh orang lain untuk menyaksikan siapa saya. Ya kan? Kalau Yesus tidak butuh dia apa? Kesaksian dari setan. Ya, tidak perlu. Ya. Kan sebenarnya yang mengakui Yesus itu adalah anak Allah dan sebagainya itu kalau baca Injil kan yang pertama Bapa sendiri. Yang kedua para malaikat. Ya kan? Nah, lalu Yesus sendiri. Oknum kealahan ini tidak perlu setan untuk apa? Menjelaskan apa? Siapa diri Yesus Kristus. Nah, ini supaya jelas saudara-saudara ya. Jangan gunakan kita perlu kuasa kegelapan untuk memperkuat penginjilan. Enggak ada itu. Ya. Kita hanya perlu kuasa ilahi untuk memperkuat apa? Penginjilan ya. Nah, itu sekedar tambahan. Baik. Yesus menggunakan seharian itu ya. Bahkan kalau dibaca di Markus pasal 1 bagian yang terakhir tentang penyembuhan itu, bukan hanya yang sakit yang disembuhkan waktu itu. Bukan hanya di dalam tempat ibadah itu diusir setan dari diri seseorang. Tapi dan mengusir banyak setan berarti di sore harinya sampai mungkin penutupan hari Sabat, bahkan mungkin sampai lewat penutupan hari Sabat itu, maka banyak orang sakit yang disembuhkan, termasuk juga yang kerasukan apa? Kerasukan setan. Nah,
Apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Nah, kalau bicara tentang pemuritan tadi, maka Yesus itu kan bukan hanya datang membawa kerajaan Allah itu lebih dekat kepada manusia, karena itulah khotbahnya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah apa? Sudah dekat, tetapi juga dia mau memberikan teladan. Teladannya itu satu melalui pengajaran. Ya, makanya orang banyak takjub. Teladan yang kedua melalui apa yang dia buat. Dan pengajaran dan apa yang dia buat itu menyimpulkannya adalah banyak orang takjub melihat apa? Pengajaran dan perbuatan-perbuatan Yesus. Nah, ini yang harus ditiru oleh murid-muridnya. Berarti apa yang mau kita dapatkan di sini? Hari Sabat itu digunakan bukan hanya untuk penyembahan kepada Tuhan sebagai pencipta penebus, tetapi hari Sabat itu juga digunakan sebagai pelayanan. Meneruskan apa yang Yesus sudah contohkan. Kalau kita adalah murid-murid siapa? Murid-murid Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus ini kok tidak lelah dan lain sebagainya, ya? Nah, sebenarnya bukan tidak lelah, saudara-saudara, ya. Karena kalau tidak lelah berarti Yesus itu bukan manusia 100%. Ya. Kalau bukan manusia 100%, nanti jadi konflik lagi ini. Apakah Yesus itu 100% Allah dan 100% apa? Persen manusia. Seorang manusia pasti harus ada apanya? Ada lelahnya. Apa buktinya? Ya, Yesus pun tertidur. Ya, tapi tertidur di dalam kapal yang tergoncang-goncang. Nah, menarik lagi nih ya. Bagaimana orang bisa tertidur sementara kapal apa? Bergoyang-goyang, ya kan? Hampir tenggelam. Dari manakah Yesus mendapatkan kekuatan itu? Nah, saya kasih ilustrasinya Pendeta Pane. Kalau kita tidak berpuasa hari Sabat, ya, khotbah agak terlambat sedikit, rasa lapar. Ya, ya. Padahal pagi baru makan. Tapi siang jam 1 sudah rasa lapar. Tapi bayangkan kalau berpuasa. Kita katakanlah berpuasanya dari jam 12 siang hari Jumat. Atau jam 6 sore hari Jumat. Jam 1 siang hari Sabat, khotbah agak lewat, pulang gereja agak lambat. Kenapa nggak lapar? Nah, kalau saudara pernah merasakan itu, jawabannya sederhana. Karena ketika saudara berpuasa, maka pikiran saudara, hati saudara, connect 100% dengan siapa? Dengan Tuhan. Dalam segala pergumulan puasa kita itu. Tapi ketika kita tidak puasa, maka ini connect-nya setengah. Ya, kenapa? Karena nggak ada pergumulan. Ya, pulang gereja rasa lapar, pengen makan. Tetapi ketika saudara berpuasa, ya seandainya pun gereja itu sampai jam 3, saudara tidak peduli. Kenapa? Karena tohnya juga saya apa? Berpuasa. Jadi disinilah pentingnya terhubung 100% dengan siapa? Dengan Bapanya. Dan itulah yang Yesus alami dalam hidupnya pelayannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Berarti melayani bagi Yesus adalah hidup yang harus dia jalani. Dan itulah hidupnya. Dan mungkin itu juga adalah yang harus kita lakukan. Karena pelayanan itu tidak mengenal waktu. Dan juga batas-batas. Setelah mereka beristirahat, ya kan? Pasti mereka beristirahat, lelah seharian. Sampai malam mereka, Yesus waktu itu melayani. Lalu pagi-pagi benar. Nah, kalau kita lihat ya, Markus yang pasal yang pertama, ayat 35, ya Pak Yunus Elones ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Artinya waktu itu belum terbit matahari, ya. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apakah memang, apa sebetulnya rahasia daripada, apakah dua itu saja? Atau apakah dua adalah rahasia kekuatan Yesus dalam pelayanannya? Dan seberapa seringkah kita berdoa kalau begitu, Pak Yunus Elon? Oke, baik, ini sudah terjawab tadi dengan apa yang disampaikan hamba Tuhan Pak Pendeta Ferdosi, dan saya akan menekankan lagi bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan yang konstan. Kalau kita lihat di situ bahwa di dalam Markus pasal 1 ayat 35 itu menjadi kebiasaan Yesus setiap pagi. Ya, saat hari masih apa? Gelap. Saat yang lain masih tertidur, ya, walaupun semalam mungkin dia sudah capek, ya, dengan begitu banyaknya orang-orang yang harus dilayani, tetapi setiap pagi dia bangun, kemudian dia berdoa kepada Bapanya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa rahasia kesuksesan Yesus di dalam pelayanan adalah hubungan yang konstan
dengan Bapanya yang di surga. Ya, Yesus menyadari bahwa tanpa Bapanya ya, dia tidak dapat melakukan apa-apa di luar daripada yang dia mampu lakukan, ya. Tetapi hanya oleh kuasa Bapanya yang di surga, maka dia mampu melakukan hal-hal yang besar itu. Nah, itu sebabnya dia harus selalu terkoneksi dengan Bapanya yang di surga melalui doa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Yesus Kristus, ya, dia sebagai oknum kealahan, ketika dia hadir menjadi manusia, dia mengetahui bahwa hanya dengan terkoneksi dengan Bapanya, dia mampu melakukan pelayanan yang besar. Ya, itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, kita harus terkoneksi atau terhubung dengan sumber kehidupan itu, terhubung dengan sumber kuasa itu, terhubung dengan sumber hikmat itu untuk dapat melakukan pelayanan kita. Tetapi ini kalau kita lihat bukan hanya dilakukan satu hari ya, satu kali, habis itu besok berhenti. Kemudian nanti ada masalah lagi, bangun pagi lagi. Ya, ini menjadi apa? Kebiasaan Yesus. Setiap pagi dia mengasingkan diri untuk bersekutu dengan Bapanya. Salah satu tulisan Ellen G. White di dalam buku Step to Christ halaman 70 mengatakan seperti ini. Kuasa ilahi diperlukan untuk memenangkan kemenangan. Yesus dalam pelayanannya di bumi mendapatkan kekuatan setiap hari dari Bapa melalui apa? Doa. Jadi jelas sekali apa yang dituliskan oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Step to Christ halaman 70. Bahwa Yesus dalam pelayanannya di bumi mendapatkan kekuatan setiap hari dari Bapa melalui doa. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yunus Elon sekali lagi atas penjelasan yang luar biasa. Seorang pelayan yang sukses adalah orang yang berlutut di kaki Tuhan setiap hari. Jadi memang kita dianjurkan untuk meneladani Yesus agar pelayanan kita lebih baik setiap hari. Baik, setelah Yesus berdoa, dia terus melanjutkan pelayanannya, ya. Walaupun banyak orang berbondong-bondong, tetapi ada satu hal yang unik. Guru, sudah banyak orang yang menanti kau. Enggak, kita pergi ke tempat lain. Kalau kita baca ya, Markus 1 ayat 35 sampai 39. Jadi mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain. Pelayanan itu tidak berhenti di satu tempat saja, tetapi terus dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya tiba mereka di satu tempat, di mana ada seorang yang berpenyakit kusta. Kalau berpenyakit kusta adalah penyakit dosa bagi orang Israel ya. Ada penyakit yang kutukan yang datangnya dari Tuhan. Dan orang yang berpenyakit kusta itu adalah orang yang disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat. Dan barang siapa yang menyembuhkannya ataupun menyentuhnya, dia menjadi najis. Ya, pada waktu itu orang kusta ini datang kepada Yesus. Tolonglah sembuhkan aku, ya kan? Lalu apa yang dilakukan Yesus? Waktu itu Yesus tidak hanya berkata ya, tetapi dia menyentuh, menurut Markus ini, dia menyentuh orang yang berpenyakit kusta itu, maka sembuhlah dia. Tetapi Yesus ingatkan, jangan kasih tahu ya, tapi beritahukanlah itu kepada siapa? Imam-imam. Pertanyaan saya Pak Pendeta Perdosi. Kan menurut hukum Musa bahwa orang yang menyentuh itu sudah najis. Tapi seolah-olah dalam buku Markus ini Yesus tidak najis. Dan berikutnya itu pertanyaan saya. Yang berikutnya, mengapa ya? Gitu ya. Yang berikutnya adalah kenapa Yesus katakan, diam-diam, gak usah kasih tahu sama orang. Hanya beritahulah kepada apa? Imam-imam. Tetapi nyatanya waktu itu orang yang berpenyakit kusta itu bisa saja mungkin karena luapan apanya, akhirnya dia memberitahukan walaupun belum dikasih tahu sama siapa? Imam-imam itu. Mengapa begitu terjadi Pak Pendeta? Ya, jadi ini menarik ya bahwa menurut hukum Musa memang jangankan menyentuh, bekas dari orang kusta itu pun kalau kena kepada orang lain pun dia juga bisa menjadi najis. Jadi bukan hanya menyentuh, bekasnya pun, contohnya orang ini duduk di satu tempat lalu kita duduk di tempat itu, ya kita pun bisa menjadi najis. Nah yang pertama yang perlu kita ingat adalah kalau seandainya orang ini tidak sembuh, ya jadi najis Yesus itu. Nah, masalahnya kan sembuh.
Ya, jadi tangan Yesus itu menyentuh dia, tangan itu membawa kesembuhan, berarti tidak ada yang najis di situ karena dia jadi sembuh. Ya, kalau nggak sembuh, ya jadi najis lah dia sampai matahari terbenam. Itu yang pertama. Nah, tetapi ada lagi yang lebih menarik di sini adalah tadi pendeta Pandi katakan kan ini kan tempat ini lagi reseptif ini, ya kan? Tapi Yesus katakan enggak, pindah kita ke sana. Ya, kalau dalam penginjilan ini metode salah ini. Ya, orang lagi banyak bertobat kok pindah kita ya. Nah, ini dalam penginjilan metode salah ya. Ya, tetapi Yesus tidak mau ya pekerjaan ini tiba-tiba selesai di satu desa. Dan mungkin nanti Yesus tidak datang lagi ke sini. Karena dia katakan, sudah 1.000 saya sembuhkan di sana, gantian dulu ke tempat apa. Tidak, dia ingin apa? Pekerjaan ini sama diterimanya. Ya, sama. Mungkin tidak di hari yang sama, tetapi apa? Dalam periode yang apa? Yang berdekatan. Ya, sehingga jangan sampai satu desa yang ya, di mana Yesus sudah sembuhkan ibu mertua Petrus dan yang lain sebagainya sampai malam hari itu, akhirnya mereka apa? Mereka menjadi, oh lihatlah, Yesus sekarang apa? Dengan kita semua. Berarti kita yang paling dicintai. Kita yang paling apa? Menjadi fokus dari pelayanan. Tidak. Yesus berpindah. Supaya orang tetap apa? Rasa haus. Ya. Nah, lalu Yesus katakan bahwa jangan kau kasih tahu sama orang banyak. Saudara-saudara, kepolosan bisa menghambat pekerjaan Injil. Nah, ini penting ini ya. Kepolosan kita itu ya. Dan memang buktinya adalah ketika orang kusta ini disembuhkan, lalu dia mulai ceritakan, terganggu pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus. Ya, memang kita harus jujur, betul. Tapi karena Yesus katakan, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Tunjukkan saja dirimu kepada imam-imam. Karena memang itu syaratnya. Kalau orangnya sudah sembuh dari kusta, maka dia harus apa? Datang kepada imam-imam supaya dinyatakan apa? Tahir. Dan ada korban yang harus dia berikan. Tetapi karena luapan isi hatinya mungkin ya. Nah, jadi kepolosan kita itu saudara-saudara harus ada tempatnya. Jangan apa? Di semua tempat gitu ya. Karena itu bisa saja menjadi penghambat bagi orang lain atau menjadi penghambat bagi apa? Pekerjaan Tuhan. Ya contohnya lah ya. Pendeta Pani ini umpamanya kasih sama saya banyak hadiah, oleh-oleh gitu ya. Lalu saya sampaikan ini depan banyak orang. Lihatlah saya dapat banyak oleh-oleh dari Pendeta Pani. Akhirnya orang-orang itu jadi minta juga sama Pendeta Pani. Ini kan menghambat namanya ini ya. Ya kalau masih ada bagus kalau diberikan. Tapi kalau sudah habis, nah, akhirnya jadi apa? Jadi ada yang tidak enak di hati. Nah demikian juga dengan Yesus ya. Itu sebabnya Yesus, kadang-kadang Yesus dalam Injil ceritakan, gak apa-apa. Ya, tapi ini kan baru permulaan saudara. Jadi kalau permulaan harus apa? Pelan-pelan. Karena boleh saja ada orang yang belum siap untuk menerima apa? Siapa Yesus itu? Boleh saja. Sehingga harus apa? Bertahap. Ya, pemahaman kita akan kebenaran itu harus bertahap. Tidak bisa langsung semua kita terima di saat yang apa? Bersamaan. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus tetap bijaksana ketika Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan agar orang lain juga mendapat faedahnya. Baik, pertanyaan terakhir kepada Bapak Yunus Elon. Berkaitan tetap dengan penyakit kusta ini ya. Mungkin sekarang penyakit kusta itu sudah gampang disembuhkan ya. Karena sudah ada teknologi atau obat-obatan yang lebih baik dari zaman dahulu. Tetapi dalam budaya saat ini, siapakah orang yang berpenyakit kusta dan bagaimana membawa mereka mengenal Injil itu? Silakan Pak. Baik, ini pertanyaan aplikatif yang sangat penting bagi kita ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak Pendeta bahwa sakit kusta, seseorang yang dinyatakan sakit kusta itu, maka dia harus diasingkan. Tidak boleh bergabung dengan orang lain. Jadi kalau kita boleh gambarkan saat ini, mereka yang sakit kusta itu adalah mereka yang termarginalkan. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang tidak diperhatikan atau tidak dianggap oleh orang lain. Ya, nah itu sebabnya perintah Yesus, kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, ya, dia katakan apa? Waktu itu, kapankah kami memberi engkau makan? Kapan kami memberikan engkau pakaian? Kapan kami mengunjungi engkau? Yesus mengatakan apa?
Dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tapi kami nggak pernah lakukan itu sama Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan, kalau engkau melakukan kepada orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap, orang yang termarginalkan, maka itu artinya kau melakukan untuk apa? Untuk aku. Jadi ketika saya baca ini, wah, ternyata kita perlu melihat orang-orang di sekitar kita yang termarginalkan. Mereka-mereka yang dulu sakit kusta yang dipinggirkan, ya, sekarang ini ada di sekitar kita yang tidak dalam bentuk sakit kusta, tetapi mereka terpinggirkan secara sosial, tidak mendapatkan perhatian. Dan Alkitab secara jelas, bahkan Yesus secara jelas mengatakan, kalau engkau melakukan sesuatu untuk mereka, memberikan pakaian untuk mereka, itu artinya engkau memberikan untuk aku. Kalau engkau memberikan mereka makanan, itu artinya engkau memberikan untuk aku. Jadi, dan jelas sekali bagaimana Yesus menjangkau mereka. Orang-orang yang termarginalkan. Dan kita juga sebenarnya juga termarginalkan karena apa? Dosa-dosa kita. Ya. Kita diasingkan, tidak layak untuk datang kepada Tuhan karena dosa-dosa kita juga termarginalkan. Jadi artinya kita juga mungkin kita secara materi atau pakaian kita bisa beli, makanan mungkin kita bisa beli, tetapi secara dosa kita juga apa? Termarginalkan, ya, yang butuh pertolongan. Itu sebabnya tadi dalam pelajaran kita dari awal, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi keselamatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang banyak orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang termarginalkan. Kita harus jangkau mereka, sama seperti Yesus. Bagaimana menjangkaunya? Hadirnya cinta kasih dalam diri kita, cinta yang datang dari Tuhan, agar kita melayani orang lain. Terima kasih pertemuan kita hari Sabat ini. Di akhir daripada sesi diskusi kita, yaitu yang membahas mengenai suatu hari dalam pelayanan Yesus, yang berdasarkan Markus 1 ayat 16 sampai 45, kita telah selesaikan. Pelajaran-pelajaran begitu luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, mulai dari memanggil murid-muridnya, pelayanan di sinagog, pelayanan di rumah orang tua Simon, pelayanan di tengah-tengah masyarakat, dan dia tidak pernah mengenal lelah. Oleh karena dia tetap terhubung dengan Tuhan, baginya pelayanan itu adalah hal yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupannya, karena dia ingin membawa orang-orang datang kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kepada Bapak Yunus Elon dan Bapak Pendeta Milton, mungkin dapat memberikan closing statement secara singkat di akhir daripada sesi diskusi sekolah sahabat kita pada hari ini. Dari Bapak Yunus Elon. Oke, baik, terima kasih. Sebagai closing statement saya, bahwa hubungan yang erat dan konstan melalui doa itu akan memampukan kita untuk melakukan pelayanan kita setiap hari. Dan juga memiliki kepekaan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, akan membangun satu empati dan juga membangun suatu hubungan yang baik atau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena dia berkata, apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina, itu engkau lakukan untuk aku. Terima kasih. Harusnya selanjutnya Pendeta. Baik, terima kasih. Saya sampaikan dua ya, Pendeta Pandey. Yang pertama adalah konsep segera. Ya, saya baca-baca dalam ayat-ayat Markus 1 itu ada 6 kali kata segera. Segera itu dilakukan baik dalam pihak manusia maupun dalam pihak Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Dalam pihak manusia adalah jangan kita pernah menunda untuk datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu harus cepat. Tapi pada saat yang sama, sorga juga tidak pernah berlambat-lambat untuk apa? Merespon
kerinduan manusia untuk apa? Datang kepada Tuhan, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya lihat di sini adalah beberapa kali muncul kata atau konsep tentang takjub, ya. Jadi ada segera, ada apa? Ada takjub. Takjub itu orang banyak takjub kepada siapa? Yesus Kristus. Takjubnya dalam dua hal tadi yang saya sudah katakan. Yang pertama dalam pengajarannya, dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Pada saat yang sama, takjub dengan apa yang dia lakukan. Nah, apa yang dilakukan Yesus ini, sebenarnya Yesus bisa menyembuhkan orang kusta itu tanpa menyentuh. Ya, tetapi Yesus memilih menyentuh daripada sekedar mengucapkan. Nah, apa yang mau didapatkan dari proses menyentuh ini? Tuhan itu mau sangat dekat dengan siapa? Manusia. Dan kedekatan yang paling bisa digunakan ekspresinya adalah menjamah. Ya, jadi tidak perlu kita khawatir atau merasa diri kita najis atau merasa diri kita apa? Hina. Ya, Tuhan mau menjamah kita, dekat dengan kita. Nah, jamahan itulah yang membawa orang takjub kepada siapa? Yesus Kristus. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Perdosi dan Bapak Yunus Elon atas kesempatannya. Boleh memberikan kontribusi yang baik dalam diskusi sekolah sahabat kita pada hari Sabat yang kudus ini. Semoga para pemirsa boleh memahami apa yang kami telah sampaikan, apa yang telah sampaikan oleh para narasumber kita, agar pelayanan kita lebih baik sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, mengakhiri diskusi sekolah sahabat kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Milton Perdosi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini melalui channel YouTube Universitas Indonesia, kami sudah membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kedua, 1 hari di dalam pelayanan Yesus Kristus. Terima kasih oleh karena contoh luar biasa Yesus telah berikan bagi kami. Dia bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi dia juga menunjukkan kepedulian kepada manusia yang sakit, bahkan yang dikuasai oleh kegelapan sekalipun. Yesus mau datang dekat untuk memulihkan mereka yang sakit jasmani, bahkan sakit secara rohani. Ya Tuhan, biarlah ini juga menjadi teladan bagi kami, menjadi contoh bagi kami, bahwa mungkin di hadapan dunia kami dianggap najis, dianggap berpenyakit kusta, tetapi Tuhan Yesus mau menjamah kami. Tuhan Yesus mau memeluk kami untuk memberikan penyembuhan rohani kepada semua yang mau datang kepada Yesus. Berkatilah seluruh pemirsa yang telah menyaksikan diskusi sekolah sahabat ini, sehingga mereka pun boleh merasakan bagaimana Yesus itu telah membuat masing-masing kami takjub. Takjub oleh karena kebenaran janji keselamatan yang diberikan, dan takjub oleh apa yang Yesus telah lakukan bagi manusia, terlebih mati di kayu salib dan bangkit dan sekarang berada di samping-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pendeta Pane dan juga Bapak Yunus Elon yang telah memberikan kontribusi untuk membagikan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.